Nah, setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sehingga kemudian itu terjadi. Apa yang kita lakukan ketika kita berkehendak dan Allah menghendaki itu terjadi, maka kemudian itu terjadi. Maka inilah poin yang keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, termasuk perbuatan kita. Karena perbuatan kita ini adalah apa yang kita kehendaki, lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian barulah dia terjadi. Dan ini diuraikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ada kitab karangan Imam Al-Bukhari, Khalqu Af'alil Ibad, di mana perbuatan manusia ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu bermula dari kehendaknya dan Allah menghendaki, kemudian barulah itu terjadi. Inilah kehidupan dan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, langkah ini atau maratibut takdir ini adalah hal yang penting dalam kita memahami bab qada dan qadar ini. Namun ikhwatal iman, kembali kepada poin yang tadi kita katakan. Jangan sampai apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam bab qada dan qadar ini, kita berasumsi seperti apa yang tadi terlintas di benak seseorang, sebagaimana juga terlintas di benak sahabat. Afala nada'ul amal? Kalau memang semua telah ditetapkan, buat apa kita beramal? Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah terjawab bahwasanya tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam takdir kita. Lebih daripada itu kita tidak tahu. Tugas kita adalah bagaimana kita terus berusaha, berharap, ya, optimis terus dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, sehingga kita terus berusaha. Ketika apa yang kita usahakan ternyata tidak seperti yang kita harapkan, ya, artinya kita awali itu dengan keoptimisan kita dan harapan baik kita, sehingga kita berusaha. Namun setelah kita berusaha, qaddarallahu ma syaa fa'al, terjadi sesuatu di luar harapan kita. Maka disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW mengajarkan kita untuk mengingat qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu akan terjadi. Bersandar kita kepada takdir, dan itu dilakukan setelah ikhtiar, setelah kita berusaha. Kalau kita bersandar kepada takdir sebelum ikhtiar, maka disitulah jabariyah. Hanya bersandar kepada ikhtiar tanpa beriman dan menganggap adanya ketetapan Allah, maka disitulah kesombongan qadariyah. Ahlu sunnah, dia mengawali langkahnya dengan harapan, optimis, sehingga dia terus berusaha menjaga keselamatan, kesehatan, berharap umur yang panjang, Allah berikan kesempatan untuk terus meningkatkan keimanan dan ibadah. Namun bagaimanapun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, tidak seorang pun di antara kita tahu apa yang telah Allah tetapkan dalam umur kita. Bagaimanapun seseorang berhati-hati, terjadi musibah yang tidak diduga-duga, qaddarallahu ma syaa fa'al. Setelah usaha terjadi apa yang di luar keinginan kita, maka disitulah baru kita bersandar kepada takdir dengan apa yang diingatkan oleh Nabi untuk kita ucapkan, qaddarallahu ma syaa fa'al. Atau sering kita mendengar, saya tadi sudah begini, saya sudah berangkat lebih awal, tapi qadar Allah, nah kan gitu, ya, terjadi banjir sehingga saya nggak bisa melewatinya. Nah ini setelah kita berusaha. Apabila seorang bersandar kepada takdir sebelum usaha, itulah jabariyah. Nah disinilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, batasan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah uraikan, maka kita mengimani sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, tanpa al-khawd, tanpa kita berdalam-dalam
untuk membelah masalah-masalah yang Allah Subhanahu wa taala tidak utarakan kepada kita. Allah tidak sampaikan kepada kita karena ini termasuk hal yang ghaib.